Halo saudara, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan hari ini saya kembali lagi bersama saya di Wisdom Series dari New One International Church. Dan hari ini saya akan membahas tentang hikmat dari kitab Amsal. Nah, jadi apa yang akan saya bahas hari ini judulnya adalah benar tapi sulit. Benar tapi sulit. Dan saya hanya akan bahas dari satu ayat saja, dan ayat ini yang bakal kita renungin sama-sama. Di Amsal 4 ayat 18 sampai 19 BMK. Jalan orang jahat gelap seperti gelapnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya, jalan dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari. Makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang. Nah, saya harus ngomong jujur sama saudara bahwa melakukan hal yang benar tidak selalu baik pada awalnya dan tidak selalu mudah kenyataannya. Karena kalau selalu melakukan kebenaran itu mudah, maka semua orang akan melakukan kebenaran. Ada fakta bahwa tidak semua orang ingin melakukan kebenaran, membuktikan bahwa melakukan kebenaran itu tidak mudah. Jadi, dan melakukan kesulitan atau kemudahan melakukan kebenaran pun tergantung dari daerah kita, di mana kita bertumbuh, di mana kita lahir, negara mana di mana kita melakukan, negara mana kita hidup. Kenapa? Karena kalau ada satu negara atau satu lingkungan yang terbiasa dengan kebenaran, maka tentu akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal benar. Tapi jika di lingkungan kita, atau daerah kita, atau keluarga kita, atau negara kita tidak terbiasa melakukan hal benar, maka saya bisa pastikan bahwa kita akan lebih sulit melakukan hal benar. Setiap kali kita mau melakukan kebenaran, pasti ada orang bilang, apaan sih? Setiap kali kita melakukan hal benar, akan selalu ada bilang, ih sok suci. Kita hidup dalam masyarakat yang dimana kadang justru orang jujur dan lurus itu tidak selalu diuntungkan. Yang nggak jujur malah terkesan lebih unggul. Nah, masalahnya yang kita perlu ngerti adalah melakukan kebenaran awalnya tidak mudah, but it gets better every day. Sama seperti orang olahraga. Awalnya berat, tapi makin lama, it gives you strength. Membuat kamu makin berotot, makin sehat, makin six-pack, dan akhirnya kamu mendapat keuntungan dari kebenaran itu sendiri. Melakukan kebenaran itu sama seperti kita olahraga, saudara. Kadang awal olahraga itu sakit, pengen muntah, berat banget. Tapi lama-lama kita terus melakukan. Lama-lama kita jadi terbiasa. Nah, saudara perlu ngerti juga bahwa dalam kehidupan, kita juga perlu ngerti memang ada kompromi yang kita perlu lakukan. Tidak semua kompromi itu dosa. Ada kompromi-kompromi yang baik. Gereja seringkali bilang bahwa kita tidak boleh berkompromi, tetapi di dalam membangun bisnis, di dalam membangun partnership, di dalam membangun relationship, kompromi adalah sesuatu yang penting. Di situ kita ngobrol, kita bertemu di tengah, mencari kesepakatan, belajar untuk sama-sama hidup bersepakat dan mematuhi kesepakatan itu. Nah, jadi memang itu biasa dalam hubungan bisnis, pekerjaan, relationship, kompromi sangat diperlukan agar kita bisa jalan dengan baik. Nah, tentu sebisa mungkin kompromi jangan sampai ganggu hati nurani. Nah, tapi saat kamu lihat hal yang tidak baik, saat kamu merasa bahwa ini adalah jalan yang gelap, pilihan-pilihanmu, kamu perhatikan baik-baik pilihanmu. Kalau pilihan-pilihanmu di masa depan akan membawamu ke jalan yang gelap, dan kamu tahu finish line dari pilihanmu akan merugikan kamu, mungkin sudah waktunya kamu back off dari pilihan. Misalnya, kamu diminta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang shady atau buruk dan akan berakibat buruk pada nama baik kamu. Kalau kamu berbisnis dengan orang yang tidak jelas, baik keuangannya maupun nama baiknya, mungkin sudah waktu kamu berhati-hati. Mungkin kamu perlu back off tawaran itu. Mungkin ya. Kenapa? Karena resikonya jauh lebih besar. Nah, saudara perlu ngerti, jalan orang benar tidak selalu mudah, tidak selalu populer, but it gets better. Konsistensimu di jalan yang benar akan mengundang kepercayaan. Kalau saudara punya restoran, integritas dan konsistensimu
untuk tetap menjaga rasa dan kualitas dari masakan yang keluar dari dapurmu, walau harganya mungkin kadang-kadang harus dinaikkan, akan tetap mengundang customers untuk mempercayainya. Saudara, mungkin kebenaranmu tidak selalu membuat kamu populer di level pekerjaan, tapi bisa saja membuat kamu populer di kalangan bosmu. Saya pernah dengar ada beberapa orang ya, mungkin di kalangan level ya, karena dia terlalu jujur, terlalu saklek, terlalu tajam, terlalu rapih pekerjaannya, dan nggak belok-belok, dia kurang disukai orang selevel dia. Tapi dia disukai oleh bos-bosnya. Kenapa? Karena bos-bos yang menghendaki ada orang yang bisa dipercaya untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, saya tahu ada orang nggak populer di level kantornya dia, tapi di level bosnya dia lebih populer. Tentu itu salib yang kita boleh pegang. Saya sih, kalau saya di posisi gitu, saya akan berusaha tetap menyenangkan bos saya. Saya berusaha tetap berkontribusi, tapi saya juga perlu mungkin belajar bernegosiasi dengan sekeliling kita. Tapi, keep being you. Tetap lakukan hal yang benar. Bila terang itu makin bersinar, jadilah berlian. Karena saudara, ingat, orang yang berjalan di dalam terang, itu semakin lama, makin terang. Perlahan, pada waktu pertama kali kita mulai jalan, mungkin awalnya masih gelap. Tapi makin kita jalan, makin kita lakukan, lama-lama makin terang. Lama makin terang, sampai akhirnya, jalan yang kamu ambil itu menerangi hidup, menerangi sekeliling, dan bahkan membuat kualitasmu terang benderang. Saya harap ini menjadi sesuatu yang menguatkan, dan semoga ini menyegarkan teman-teman. Thank you.